Bapak Harjo Utomo, ya, itu belajar di Persaudaraan Setiahati, ya, Persaudaraan Setiahati. Jadi pada saat itu sekitar tahun 1917 lah, ya, itu Bapak Harjo Utomo itu bekerja di bengkel kereta api Madiun, dan pada saat itu Ki Ngabe Surodiwiryo juga bekerja di bengkel kereta api Madiun itu. Nampaknya pertemuan sesama pegawai kereta api itu, ya, itu yang akhirnya menguatkan Bapak Harjo Utomo semakin dekat dengan Ki Ngabe Surodiwiryo, ya, karena Ki Ngabe Surodiwiryo pada saat itu sudah melatih pencak silat Setiahati. Dan kebetulan pada tahun 1917 itu nama dari Sedulur Tunggal Kecer itu berubah menjadi Persaudaraan Setiahati itu, yang dipimpin oleh Ki Ngabe Surodiwiryo. Jadi pada tahun sekitar 1917 itulah Bapak Harjo Utomo kandidat, ya, masuk sebagai kandidat di Persaudaraan Setiahati yang di tempatnya di Desa Winongo itu. Lalu selanjutnya pada tahun 1917 itu juga Bapak Harjo Utomo, ya, dikecer sendiri, ya, oleh Ki Ngabe Surodiwiryo, sehingga sah menjadi Kadang Setiahati yang di Winongo itu, ya, ya. Nah, beliau belajar terus materi-materi yang diajarkan, antara lain ya jurus-jurus yang ada di Setiahati itu, ya, sampai selesai menyelesaikan 36 jurus itu. Ya. Nah, setelah itu Indonesia rame-ramenya para bangsa Indonesia itu melawan penjajah, dan Pak Harjo Utomo tergerak hatinya beliau untuk ikut melawan penjajah itu. Pada saat itu penjajahnya Belanda, ya. Oleh karena itu beliau mohon izin kepada Ki Ngabe Surodiwiryo untuk melatihkan pencak silat Setiahati, ya, kepada para generasi muda pada saat itu di Madiun. Lalu oleh Ki Ngabe Surodiwiryo diizinkan, monggo kalau mau dilatih pencak silat Setiahati. Akhirnya sampai di situ Pak Harjo Utomo, ya, belum sadar, ya, bahwa ada satu pantangan, ya, di Setiahati, ya. Nah, salah satu pantangannya yaitu masuk dalam sumpah itu, ya, dilarang mengajarkan ajaran Setiahati di luar Kadang Setiahati, ya. Jadi tidak boleh mengajarkan ajaran Setiahati di luar Kadang Setiahati. Sampai di situ baru Bapak Harjo Utomo sadar, loh iya, nah kalau saya ini mengajarkan ajaran Setiahati berarti saya kan melanggar sumpah, gitu, ya. Nah, oleh karena itu beliau berpikir bagaimana saya tetap bisa menumbuhkan semangat jiwa patriotisme pada generasi muda untuk melawan penjajah, namun tidak melanggar sumpah. Dan saya itu seperti itu. Maka beliau mulai mereka-reka materi-materi fisik, ya, yang ada di Setiahati, ya. Jadi jurus-jurus itu beliau otak-atik sehingga dirubah, ya. Ya. Jadi jurus dari Setiahati itu, ya, beliau rubah menjadi jurus ciptaan beliau sendiri, ciptaan Bapak Harjo Utomo sendiri, ya. Itu sekitar tahun 1922, ya, 1922, ya. Itu 1922 itulah akhirnya setelah semua jurus itu tercipta, maka beliau mendirikan Setiahati, Persaudaraan Setiahati, ini pencak sport club.
Kemencak Sport Club nggih.